Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Wijaya dengan NIM 21-441-494-PN-PN-17131 dari Prodi Ilmu Tanah dengan golongan praktikum genetika pertanian B4. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tahapan persilangan tanaman antara tanaman cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saya akan melakukan persilangan pada tanaman cabai rawit merah dan tanaman cabai rawit hijau. Sebelumnya, tanaman cabai merupakan tanaman semak dari famili Solanaceae dengan genus Capsicum yang berasal dari benua Amerika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyilangkan tanaman cabai rawit atau dengan nama latin Capsicum frutescens L. Persilangan pada tanaman cabai rawit bermanfaat untuk menggabungkan karakter baik ke dalam satu genotip baru, memperluas keragaman genetik, meningkatkan vigoritas hibrida, dan menguji potensi tetua tanaman. Keragaman genetik yang dihasilkan dari proses persilangan juga dapat digunakan sebagai acuan pada proses seleksi tanaman dalam pemuliaan tanaman. Persilangan pada kesempatan kali ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, bertempat di Kelurahan Panguharjo, Sewon, Bantul. Persilangan diawali dengan memilih tetua jantan dan tetua betina dari tanaman yang memiliki spesies sama, namun sifatnya berbeda. Pada kesempatan kali ini, dilakukan persilangan antara tanaman cabai rawit merah dan tanaman cabai rawit hijau. Tanaman cabai rawit merah dipilih sebagai tetua jantan dan tanaman cabai rawit hijau dipilih sebagai tetua betina. Setelah dilakukan pemilihan tetua, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk proses persilangan. Alat-alat yang digunakan dalam persilangan ini antara lain yaitu pinset yang digunakan untuk mengambil serbuk sari dari tetua jantan. Lalu ada kantong plastik yang digunakan untuk melindungi bakal buah pada tetua betina dan selotip yang digunakan untuk merekatkan kantong plastik tersebut. Persilangan pada praktikum ini dilakukan pada pagi hari yaitu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan dengan waktu antesis dan reseptif pada tanaman cabai rawit. Proses persilangan dilakukan dengan metode kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi dilakukan dengan menghilangkan bagian yang tidak digunakan pada proses persilangan ini, yaitu mahkota dan kelopak bunga tanaman cabai rawit. Sedangkan emaskulasi dilakukan dengan membuang alat kelamin jantan pada tetua betina yaitu cabai rawit hijau. Bunga cabai rawit hijau yang digunakan sebagai tetua betina sebaiknya masih dalam keadaan tertutup. Hal tersebut dimaksudkan agar bunga betina tidak terkontaminasi oleh serbuk sari ataupun zat kontaminan lain. Proses kastrasi dan emaskulasi pada tetua betina dapat dilakukan secara sekaligus dengan memelintir bunga cabai rawit hijau hingga seluruh bagian bunga terlepas dan tinggal menyisakan bagian putik bunga. Setelah dilakukannya proses kastrasi dan emaskulasi pada tetua betina, proses selanjutnya yaitu mengambil polen dari tetua jantan, yaitu tanaman cabai rawit merah. Polen yang diambil haruslah dari bunga yang sedang mekar, namun kotak sarinya belum pecah. Polen yang telah diambil selanjutnya ditempelkan secara perlahan pada putik bunga cabai rawit hijau yang telah dilakukan kastrasi dan emaskulasi. Setelah itu, bunga cabai rawit hijau yang telah disilangkan ditutup menggunakan kantong plastik kecil yang direkatkan dengan selotip. Setelah proses persilangan selesai dilakukan, tanaman cabai rawit harus dijaga dari berbagai kendala yang mungkin terjadi, seperti kendala cuaca maupun kontaminasi zat yang ada di sekitar lingkungan tempat tanaman cabai rawit tersebut berada. Setelah itu, kita dapat menunggu bakal buah hasil persilangan muncul dalam kurun waktu 5-7 hari setelah persilangan dilakukan.